Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uwais, NIM 2011-2111057 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di sini saya akan mempromosikan tentang penyakit pada persyarafan, yaitu Alzheimer, kepada saudari saya. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Suci Masyaroh, SST MKM. Jadi apa sih itu sebenarnya Alzheimer? Kenapa kita perlu mempelajari Alzheimer? Kali ini saya akan jelasin kepada kalian. Jadi, Alzheimer itu adalah sebuah kelainan pada otak kita yang bersifat irreversible, di mana jika kita setelah menderita penyakit otak ini, dia tidak akan bisa kembali normal lagi seperti semula, dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada sel otak kita. Dan penyakit Alzheimer ini yaitu kerusakan saraf yang mempengaruhi bagian otak yang memungkinkan seseorang untuk sulit lagi melaksanakan aktivitas fungsi tubuhnya. Di sini bisa dilihat, teman-teman, ini ukuran otak normal kita kan seperti ini. Nah, ini ukuran otak normal. Namun ketika kita menderita penyakit Alzheimer, maka ukuran otak kita menjadi menyusut seperti ini. Dan juga terdapat beberapa plak-plak di sini. Pada dasarnya kan neuron kita yang sehat itu berbentuk seperti ini. Namun ketika kita sudah menderita penyakit Alzheimer, maka neuron kita akan dikusut dan hampir mati seperti ini. Lantas, apa sih karakteristik dari Alzheimer itu? Yang pertama, dari segi penyakit, Alzheimer ini merupakan sebagian besar penyakit umum yang menyumbangkan sekitar 60% sampai 80% kasus. Kalian nggak mau kan jadi salah satu orang yang terkena penyakit Alzheimer? Makanya saya tuh berikan promosi kepada kalian bahwa promosi tentang Alzheimer itu penting. Yang kedua, yaitu orang yang menderita penyakit Alzheimer itu dia akan kesulitan untuk mengingat percakapan terakhirnya. Dia akan kesulitan untuk mengingat nama atau peristiwa yang seringkali merupakan gejala-gejala klinis. Dan dari segi karakteristik yang ketiga, Alzheimer ini merupakan termasuk daripada gangguan komunikasi, gangguan kebingungan, penilaian buruk, memperdalam perilaku, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan dari segi kategori, bagaimana sih kategori dari penyakit Alzheimer ini? Yang pertama yang disebut dengan predemensia. Apa yang disebut dengan predemensia? Yaitu terjadi gangguan pengetahuan kita dan gangguan ingatan kita dari yang paling ringan terlebih dahulu. Jadi gejalanya itu dilihat dari yang ringan terlebih dahulu. Kemudian ada yang disebut dengan demensia onset awal. Apa itu? Yaitu tingkat ini terjadi pada bahasa tulisan, terjadi gangguan pada gerakan kita dan terlihat seperti orang bodoh, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu demensia moderat. Demensia moderat itu terjadi tidak mampu lagi membaca dan menulis. Padahal kan kita bisa, namun ketika kita menderita penyakit Alzheimer ini, maka kita tidak akan bisa lagi untuk menulis ataupun membaca. Dan dari segi selanjutnya yaitu demensia tahap lanjut, di mana ini sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri, kehilangan kemampuan verbal, dan lain sebagainya. Kita nggak mau kan termasuk dalam orang yang menderita penyakit Alzheimer? Nggak mau kan? Oke, adapun dari segi penyebab, apa sih sebenarnya penyakit penyebab yang lebih mendasar dari Alzheimer ini? Alzheimer tadi kan merupakan penyakit demensia atau pikun seperti itu. Jadi dari segi yang pertama bisa kita lihat Alzheimer itu terjadi karena penumpukan protein yang menyebabkan plak pada jaringan otak. Tadi kan udah ada tuh gambar plak pada jaringan otak kita. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak makan protein, mengkonsumsi protein seperti itu. Yang kedua, dari segi penyebab Alzheimer itu biasanya itu adalah faktor usia. Biasanya orang yang lebih tua itu lebih rentan terkena penyakit Alzheimer atau dia lebih sering lupa ingatan seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang muda ini juga faktor selanjutnya yang menyebabkan penyakit Alzheimer itu adalah dari riwayat keluarga. Biasanya keluarga yang orang tuanya pernah menderita penyakit Alzheimer akan lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit ini daripada mereka yang tidak memiliki penyakit Alzheimer dari faktor keluarganya. Namun meskipun misalnya kita memiliki orang tua yang seperti itu, dengan kita memiliki gaya hidup yang sehat, kita pasti akan terhindar dari penyakit Alzheimer tersebut. Adapun yang keempat adalah terjadinya trauma atau cedera pada otak sehingga meningkatkan risiko perkembangan penyakit Alzheimer. Misalnya kita pernah kecelakaan atau lain sebagainya, itu akan terkena penyakit Alzheimer tersebut. Lantas gimana sih etiologi dari penyakit Alzheimer ini? Biasanya adanya defisiensi akibat faktor pertumbuhan atau asam amino yang berperan kematian sel neuron. Kemungkinan sel-sel tersebut mengalami degenerasi yang diakibatkan oleh adanya peningkatan kalsium intraseluler. Jadi penyakit Alzheimer ini adalah penyakit genetika, seperti yang dikatakan tadi kan penyakit
Namun, ketika kita sudah tahu orang tua kita mengidap penyakit Alzheimer, kita harus mampu untuk menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat sehingga kita akan terhindar dari penyakit Alzheimer ini. Tapi kan penyakit Alzheimer ini kita takut kan terkena penyakit Alzheimer. Jadi adapun cara mengatasi permasalahan Alzheimer itu ada beberapa. Yang pertama itu lakukan olahraga yang rutin ya. Olahraga rutin itu diperlukan agar tubuh kita tetap aktif dan tetap bugar. Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh organisasi riset dan pencegahan Alzheimer, olahraga dan gaya hidup yang aktif dapat membantu menurunkan risiko penyakit ini selama 50 hingga 50%. Dan lama waktu olahraga itu adalah disarankan 150 menit per minggu seperti itu. Dan dari segi yang kedua, dengan kita mengembangkan kehidupan sosial. Pada dasarnya manusia itu kan merupakan makhluk sosial. Kita punya teman dekat dan bergabung antara komunitas yang satu dan komunitas yang lainnya, sehingga akan membantu dalam segi kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Kita nggak boleh tuh begadang tuh nggak penting, begadang tuh nggak harus kita laksanakan seperti itu. Beberapa riset itu menunjukkan bahwa waktu tidur dan istirahat yang cukup itu dapat membersihkan racun dari otak kita. Dan dari segi yang selanjutnya adalah buat otak kita itu selalu aktif seperti itu. Misalnya kita juga bisa melakukan senam otak dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan dari segi selanjutnya itu kita hindari merokok. Biasanya kan dalam rumah itu yang lebih sering merokok itu adalah ayah-ayah kita gitu. Dan kita sebagai seorang anak mungkin bisa mengingatkan kepada orang tua kita, ayah kurang-kurangi dong merokok. Kalau memang merokok jangan di dalam rumah, karena tidak hanya berdampak pada ayah saja, namun kami juga sebagai anak dan istri ayah juga akan berdampak seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah atur pola makan yang sehat. Makanan dan minuman yang sehat itu berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Hindari alkohol dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya adalah dari segi kerangka berpikir bagaimana otak kita itu yang sehat. Otak yang sehat dan produktif itu mampu kita capai dioptimalkan sejak dari janin, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, perlanjut usia, dan lanjut usia. Dan dari segi ini mungkin keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa kelainan seperti faktor genetik, perilaku merokok dan konsumsi alkohol, gizi yang buruk, dan berbagai penyakit seperti penyakit tidak menular, penyakit metabolik, dan penyakit lainnya. Jadi kita kan sebagai masyarakat juga bisa turut andil dong dalam mengurangi hal-hal seperti ini. Dan dari segi ini yang kedua adalah otak sehat itu terpeliharanya fungsi kemampuan mengingat, kemampuan kognitif, kemampuan pengetahuan maupun kemampuan non kognitif kita, sehingga kita bisa untuk mengambil keputusan secara mandiri. Adapun dari segi selanjutnya adalah kan saat ini banyak tuh tenaga kesehatan masyarakat, banyak juga dokter, banyak juga. Dari segi pencegahan Alzheimer, mungkin sebagai tenaga kesehatan masyarakat itu bisa turut andil dalam hal promotif dan preventif, yaitu promosi dan pencegahan seperti yang saya lakukan sekarang ini kan. Dan dari segi kuratif mungkin bisa dilakukan oleh seorang dokter seperti itu. Jadi kan banyak tuh yang menuju lanjut usia sekarang, orang-orang tua kita dan banyak juga anak-anak muda yang masih produktif dan perlu disusun berbagai aksi dengan memperhatikan nilai agama kita, nilai budaya kita, dan nilai norma kemasyarakatan kita. Yang pertama itu adalah dari segi promosi gaya hidup yang sehat. Kan tenaga kesehatan masyarakat seperti saya mungkin bisa melakukan ini kayak gitu. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dari Alzheimer, bahaya dari demensia atau pikun itu merupakan bagian dari penuaan normal yang dilakukan berbagai upaya dan gaya hidup otak yang sehat atau brain healthy life. Dan yang kedua adalah melakukan advokasi. Advokasi itu apa sih? Jadi kita melakukan advokasi atau dukungan. Kita pergi kepada orang-orang yang lebih tinggi pangkatnya gitu. Kita sadarkan mereka bahwa orang yang menderita penyakit Alzheimer atau demensia atau pikun ini, mereka juga perlu banget pendampingan, mereka juga perlu banget rehabilitasi kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah dari segi program kesehatan kognitif. Dan mungkin dari sini kita juga bisa turut andil sebagai seorang masyarakat, bisa kita turut andil dalam program seperti senam otak dan lain sebagainya kayak gitu. Dan dari segi penguatan sumber daya manusia yang profesional berkelanjutan juga. Dan selanjutnya yaitu memastikan bahwa adanya akses informasi menuju layanan yang berkualitas. Ini tuh masih jauh banget sama kita. Makanya sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, sebagai seorang masyarakat, kita harus bisa ikut andil dalam hal pencegahan penyakit Alzheimer tersebut.
Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya, tidak hanya kepada saudari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.